warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran IPS kita tentang tema 4, sehat itu penting, dengan subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. KD 3.2 yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan moral. Hubungan interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam hubungan ini ada aksi dan reaksi, dan pelakunya lebih dari satu orang. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan moral. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Kepentingan ekonomi bisa dalam bentuk barang dan jasa. Sini ada beberapa contoh interaksi sosial di bidang ekonomi, antara lain berbelanja di pasar, melakukan kunjungan wisata, melakukan jual beli secara online, mencukur rambut, naik kendaraan umum, dan lain-lain. Nah, ini di bidang ekonomi ya, berbelanja, potong rambut, ya, wisata, dan juga naik kendaraan umum dengan memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak. Yang kedua, bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota masyarakat, organisasi, dan partai politik untuk menjalankan kekuasaan di suatu wilayah. Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses demokrasi dan kesepakatan untuk menjalankan tugas kemasyarakatan, organisasi, dan pemerintahan. Beberapa contoh interaksi sosial di bidang politik antara lain melakukan orasi untuk pemilihan ketua kelas, melakukan musyawarah kelas, ikut pemilihan ketua RT, ikut serta dalam pemilihan umum, dan lain-lain. Nah, ini pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua RT. Nah, ini yang kemarin pemilu ya, memilih DPR, DPRD, DPR RI, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Di dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupannya. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat sehingga kebutuhan hidupnya dapat cepat tercapai. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Ini beberapa contoh interaksi sosial di bidang budaya. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama gotong royong, melakukan kerja bakti di desa, mengadakan pagelaran seni di sekolah, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, mengikuti pertandingan kasti. Ini contohnya ya. Ini gambarnya, kerja bakti di kelas, pagelaran seni, bermain kasti, dan ini contoh peduli bencana alam.
Yang keempat, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakatnya meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Ini contohnya, ada yang pertama memuliakan orang tua, menghormati guru, melakukan siar agama, memperingati hari-hari besar keagamaan, memelihara fasilitas umum, menghormati orang yang berbeda agama. Kita lihat contohnya ya. Nah, kepada orang tua, mendengarkan ceramah, memperingati hari besar keagamaan, hormat kepada guru. Nah, ini contoh bentuk interaksi yang pernah saya lakukan. Di bidang kami beli buku, beli makanan, beli sayuran, di bidang memilih ketua kelas, pemilu presiden, di sosial budaya, berteman dengan teman berbeda suku, mengikuti kegiatan gotong royong, mempelajari gerakan tarian daerah di bidang moral. Itu ada mengikuti kegiatan ceramah agama, mengikuti kegiatan pengajian anak, dan lain-lain. Ya, ini beberapa contohnya anak-anak ya. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.